Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk prediksi 3 harian ya. Sorry ini agak telat dan saya belum buat prediksi 2 mingguan ya, nanti ya. Oke, ini prediksinya untuk tanggal 1 sampai tanggal 3, nanti tanggal 4 saya akan buat lagi. Tanggal 5, sorry ya. Ini tanggal 1 sampai tanggal 4. Tanggal 5 nanti saya buat lagi. Kartunya udah saya shuffle untuk menghemat waktu. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Tulis request judul atau tema yang ingin kalian yang ingin dibacakan gitu kan ya. Tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir ya. Ini saya buatnya agak sore, jadi masih banyak yang beraktivitas. Kalau ada suara-suara yang mengganggu mohon dimaafkan. Yang ingin terapi dan juga ingin private reading bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Seperti apa terapinya bisa cek di video saya sebelumnya. Lalu untuk yang rumahnya ingin dipercantik dengan gorden dan aksesoris bisa cek di Shopee saya Panda Gorden. Sebelum dimulai kita berdoa dulu. Nah, kartunya udah saya shuffle ya. Ini untuk tarot dan oracle-nya. Ini untuk karir, cinta, dan keuangan. Kalau yang kita lihat yang karir dulu ya. Kamu itu punya harapan, punya tujuan keluarga, maksud gini, pekerjaan yang mungkin bisa menyenangkan keluarga kamu, dan harapan itu berjalan. Harapan itu lagi kamu tapaki walaupun perlahan. Kamu terus menggenggam impian kamu itu untuk karir ya. Nah, di sini ada blame. Mungkin kamu nggak lagi menyalahkan orang lain, nggak lagi menyalahkan siapapun dalam hal karir kamu ya, tapi kamu jauh lebih mungkin lebih legowo untuk menerima atau ini semua tanggung jawab gue ya. Akan ada harapan yang tercapai ya. Namun jalannya perlahan ya. Jadi kamu harus terus menggenggam impian kamu, dan jangan lupa kamu harus terus selalu membersihkan energi kamu atau menjaga energi kamu dari hal-hal negatif ya, dari energi negatif. Contohnya salah satunya mungkin blame, menyalahkan ya. Tapi lebih jauh sekarang mungkin kamu bisa lebih menerima, itu semua salah gue, itu juga bisa. Itu untuk karir. Untuk percintaannya, energi ke depan, di sini nih kartunya nyambung ya, The Moon Oracle, The Moon Tarot dan The Moon Oracle. Adanya karma. Mungkin kamu lagi menuai karma ya. Mungkin kamu pernah melewati sisi yang gak enak gitu dalam hal percintaan, namun karena kamu terus berjuang dan kamu lebih menjadi orang yang mendekatkan diri sama Allah ya, lebih spiritual. Yang saya rasain di sini, kamu lagi menuai karma ya, karma baik. Mungkin orang di masa lalu sedang menuai karma yang gak baik. Karena apa? Di sini ada reconciliation. Reconciliation itu orang di masa lalu ingin datang kepada kamu, entah minta maaf, entah whatever apapun itu. Nah, makanya kenapa mungkin di sini kamu sedang menjalani karma. Karmanya mungkin karma baik buat kamu, karma gak baik buat orang yang zolim sama kamu, atau ini bisa vice versa, atau energinya terbolak-balik. Ya, namun pada saat mungkin ada orang nanti next ya di masa lalu kamu yang mau rekonsiliasi sama kamu merasa udah menang, kamu merasa ya memang bukan salah gue, tapi kamu ingat jangan jadi sombong ya. Dan itu memang harus diperhatikan, udah mendapat bendera merah ya. Kenapa? Dimaafin aja, dimaafin, tapi udah cukup tahu aja kenapa ya. Kalau mau balik juga itu terserah kamu, tapi kalau saya sih untuk orang di masa lalu nggak pernah mau lagi. Kenapa? Sebaik-baiknya orang itu berubah, pasti dia adalah sedikitnya tuh menyisakan atau membawa hal-hal di masa lalu ya, entah kepribadiannya, entah keadaannya gitu.
walaupun kalian masih punya romantic feeling, adanya perasaan ya satu sama lain ya. Bisa juga kamu di masa sendiri, masa senggang atau masa sisi spiritual kamu lebih bersinkronisasi dengan bulan ya, karena bulan ini mungkin tandanya cahaya ya. Di sini kan jelas terlihat bahwasanya malam itu kan gelap dan lalu ada bulan, dan hewan ini menuju ke sini. Ini ibaratnya seperti kamu dalam kegelapan ada cahaya, yaitu sisi spiritual. Kamu menjadi orang yang jauh lebih spiritual ya, dan akhirnya kamu bisa mendapatkan keputusan ya, whatever apapun itu keputusannya, mau balik atau enggak itu terserah kamu ya. Dipertimbangkan lagi dengan masak-masak, minta petunjuk ya sama Allah, baik atau enggak saya kembali lagi, kalau enggak ya udah jalan aja ya. Oke, itu untuk percintaannya. Untuk keuangannya, oke. Di sini ada kamu apa ya? Kamu lagi karir itu agak ada benang merah sama keuangan ya. Mungkin kamu terlalu kemelekatan dengan materi gitu loh. Ya, kamu kemelekatan terus pegang, terus kamu ketakutan ketika kamu nggak punya duit segala macam. Kamu harus lepasin ya. Ada rasa ketakutan gitu kalau ketika kamu nggak punya duit, misalkan duit kamu berkurang, jangan kayak gitu. Ini adalah momentum yang bagus ya untuk diri kamu melepaskan itu. Mungkin di masa kesendirian kamu lebih banyak tarik nafas yang dalam ya, agar kamu nggak merasa takut atau ketakutan ketika mungkin kamu harus melepaskan semua hal, termasuk kemelekatan terhadap keuangan. Oke, itu untuk energi yang udah di shuffle, baik tarot maupun oracle-nya. Kita lihat untuk bottom of the deck ya. Lagi menunggu ya, mungkin menunggu orang di masa lalu datang untuk rekonsiliasi. Kapan sih dia datang gitu loh. Oke, bisa juga kamu lagi indecision atau memutuskan bahwasanya ini nggak bisa nih jalan dua-duanya nih, juga bisa ya. Oke, itu untuk tarot yang sudah yang bottom of the deck. Siklus itu memang sudah harus ditinggalkan gitu ya. Mungkin hubungan kamu sama mantan kamu atau rekan kerja kamu itu udah nggak baik, dan kamu memang harus menutup itu. Memang mungkin kamu lagi segini. Terkadang kita itu dilepaskan oleh orang-orang lingkungan ya, apapun itu manusianya, siapapun itu manusianya, yang mungkin karena dia nggak baik buat kamu. Jadi kamu mungkin karena kamu ada di sisi spiritual, lebih ke sisi spiritual, bisa jadi kamu nanti akan ditemukan dengan orang-orang yang mungkin sevibrasi ya gitu ya. Oke, dan karena kamu menutup siklus itu, kamu akhirnya memutuskan untuk memulai siklus baru yang lebih mungkin sevibrasi ya. Akhirnya kamu bisa mengambil alih kontrol hidup kamu lagi ya. Mungkin orang di masa lalu pernah berkhianat sama kamu ya, tapi saya yakin kamu lebih memilih bangkit ya daripada harus terpuruk seperti ini, karena kartu 10 itu sebenarnya kartu terakhir. Kadang kematian itu ya adalah awal kehidupan yang baru gitu loh. Jadi tergantung dari kamu menyikapinya. Oke. Adanya perasaan baru, cinta baru, seperti yang feeling saya rasain ya, intuisi saya rasain, kamu mungkin lebih memilih cinta baru dibanding rekonsiliasi ya. Kamu udah punya semua apa yang kamu butuhkan, dan kamu tuh punya energi the magician ya. Apa yang kamu mau tuh bisa terwujud, yang mungkin hasil dari tempaan alam semesta itu ke kamu ya. Akhirnya kamu ya apa yang kamu mau dikasih, karena saking sayangnya Allah sama kamu. Itu juga bisa, amin. Sebenarnya sih udah ada orang dekat sama kamu, cuman kamu masih belum mau maju ya, karena mungkin kamu lagi asik, lagi senang di posisi nyaman. Tapi kalau kayak gitu jatuhnya kamu gak bersyukur ya. Oke. Dan kamu menjadi manusia yang jauh lebih melihat semua itu dari sudut pandang yang jauh lebih luas ya. Mungkin juga karena kamu sudah dikasih pilihan oleh alam semesta, namun kamu belum mau maju. Akhirnya menurut pandangan lawan jenis yang sedang dekat sama kamu itu, kamu
menggantung kejelasan mereka gitu loh ya, itu juga bisa. Terus Queen of Wands, kamu pekerja keras, kamu punya, intinya jadi manusia yang lebih baik gitu loh ya, dan kamu tuh punya banyak ide banget untuk bertindak gitu ya. Namun kadang kamu itu jatuhnya overthinking, semua dipikirin ya, mungkin beban di masa lalu ya, karena itu tadi adanya pengkhianatan gitu kan. Apalagi ditambah kamu lagi menstabilkan keuangan ya, selain kehidupan percintaan yang akan ada rekonsiliasi, kamu juga sedang memikirkan keuangan, gimana caranya supaya keuangan saya stabil, oke? Dan karena kamu udah nyaman dengan sendiri, karena kamu merasa sudah punya apa semua yang kamu miliki dengan kesendirian, dan akhirnya kamu bisa memutuskan untuk saya nggak mau ketergantungan sama pasangan ataupun uang ataupun apapun ya, tadi ada the devil, dimana memang akhirnya kamu menemukan kebahagiaan kamu di dalam diri kamu sendiri ya, dan tapi kamu juga menjadi orang yang bisa menjaga perasaan orang lain, dan akhirnya kamu bisa memulai suatu komunikasi atau adanya ide baru dalam hal bisnis, mungkin dalam hal karir ya, dalam hal percintaan, itu juga bisa. Itu untuk tarot yang udah yang bottom of the deck. Sekarang untuk monologinya, di sini ada be bold and make the first move. Kamu harus bergerak seperti tadi ya, bergerak terus dan kamu harus tunjukin ini lo gue, tapi jangan sombong ya, oke? Kuncinya adalah komunikasi ya. Kamu harus bisa, nyambung nih katanya, kamu harus bisa melawan ketakutan kamu ya. Takut dari kemelekatan materi, aduh gue kalau nggak punya duit gimana, atau kemelekatan terhadap pasangan, terhadap adiktif seks segala macam ya. Ini kartunya nyambung, oke? Terus kamu ada have faith in your dream, kamu harus terus berjuang untuk mimpi-mimpi kamu, yaitu tadi keluarga yang bahagia, dimana nanti harapan-harapan kamu akan segera tercapai dalam hal karir, dan itu akan berefek kepada hal percintaan maupun keuangan. Amin ya, aminkan untuk hal yang baik. You and your loved ones are safe. Seperti yang tadi saya bilang, kamu sebenarnya udah posisi aman gitu untuk membuka hati, tapi sepertinya kamu belum mau gitu loh. Padahal sebenarnya alam semesta itu sudah menawarkan atau sudah memberikan seseorang yang mungkin sekarang sedang hadir dalam hidup kamu, dan kerja keras kamu, percaya bahwasanya karir nanti akan terbayar ya gitu. So the word real you, kamu harus bisa menunjukkan siapa diri kamu ya, tapi kamu nggak bisa sombong. Meditate and contemplate, perbanyak meditasi dan kontemplasi, dan bring love into the situation, oke? Mungkin sekarang kamu jauh lebih memikirkan perasaan orang lain, menggunakan kasih sayang, menggunakan cinta. Waktunya kamu bernafas ya. Siklus atau pendekatan yang gak enak akan segera berakhir untuk kamu, karena gak ada yang bisa semuanya itu tetap ya. Dan jangan biarkan masa lalu terus mengikuti kamu, membayangi kamu, yaitu mungkin tadi ya, orang di masa lalu itu, dan kamu akhirnya bisa melihat semua dari sisi yang jauh lebih luas. Sudut pandang yang berbeda, The Hangman ya, tarot dan oracle-nya nyambung, oke? Itu untuk monologi. Sekarang untuk percintaannya 3 hari ke depan. Soulmate, mungkin orang yang sebenarnya sudah hadir di hadapan kamu sekarang itu, yang kamu cuekin, sebenarnya bukan cuekin, tapi kamu gantungin ya, bukan, yang hadir di hadapan kamu atau orang yang berdealing sama kamu sekarang, itu bisa jadi soulmate kamu, atau orang di masa lalu bisa jadi soulmate kamu. Tapi soulmate nggak wajib bersatu, dan soulmate juga nggak berarti juga nggak bisa terikat gitu loh ya, tergantung dari gimana nya usaha kamu, doa juga, dan jodoh sih yang utama, Allah menjodohkan kamu sama dia atau enggak gitu loh. Lalu playfulness, perbanyak bermain. Dengan bermain kita merasa bahagia, merasa senang, energi positif itu akan terpancar. Kamu harus bisa sembuh dari healing family issue. Kalau kamu mungkin punya permasalahan dengan keluarga, terutama dengan orang tua, maafin, lupain ya. Trust,
have faith in your dream. Tadi udah ya, sama. Kamu harus berjuang, percaya, yakin dengan perjuangan kamu. Kasih kesempatan ke kehidupan percintaan kamu. Codependency, mungkin ketergantungan, controlling, berlebihan, nggak baik. Mungkin selama ini kamu dengan ex kamu itu hubungannya ketergantungan, ya, kemelekatan tadi ya, the devil bisa juga. Past life relationship, mungkin kamu dengan orang yang kamu dilingkan sekarang ya, yang ditawarkan sama Allah dan alam semesta sekarang, yang dihadirkan oleh mereka, bisa jadi punya hubungan di masa lampau, itu juga bisa. Waktunya kamu untuk saling kenal satu sama lain. Mungkin ada permasalahan finance and career, makanya kenapa kamu lagi fokus mencari keuangan. Mungkin financial issue adalah faktor dalam hubungan kalian ya. Ketika kamu memang udah punya perasaan, dia udah tahu nih, oke nih kayaknya orang baik, lucu gitu kan, ekspresiin dong cinta kamu biar dia tahu kalau kamu tuh juga punya perasaan sama dia gitu loh. Sebenarnya kuncinya komunikasi sih, seperti yang tadi saya bilang. Tunggu gue ya, gue lagi belum healing, tunggu gue ya, gue lagi fokus cari duitnya, itu juga bisa. Jangan lupa cintai diri kamu terlebih dahulu ya. Bisa jadi dia adalah orang yang layak buat kamu, dan heart to heart conversation, ngomongin aja semuanya, oke? Dan ya, siapa tahu orang barunya itu adalah orang yang akan membawa kamu ke jenjang yang lebih serius, atau akhirnya kamu memutuskan untuk oke, gue mau sama dia ya. Tapi ingat, jangan pakai topeng lagi, harus apa adanya. Karena getting to know each other, terus apalagi pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi itu intinya kamu harus komunikasi ya, jangan ada lagi pakai topeng, oke? Itu untuk romance angelnya. Nah, untuk di masa senggama selalu pleasure, lakuin apa yang kamu suka gitu loh. Kalau lagi work for home ya exercise kayak atau apa kayak gitu loh. Connect with crystal, oke? Ya, terhubung dengan kristal. Harus kamu membangun kekuatan kamu kembali. Oke, asik nih, saya suka. Be still, tetap menjadi diri kamu apa adanya, namun poleslah dikit-dikit yang kurang-kurang ya. Mungkin kamu salah satu, karena kamu sisi spiritual ya, mungkin kamu adalah salah satu orang yang ada karuhun keturunan gitu loh ya. Ya, itu mungkin kamu bisa connect sama mereka, mulai terkoneksi, karena kamu sekarang manusia, bukan orang yang spiritual, oke? Mungkin bisa mendengarkan suara-suara atau ya sound healing lah ya untuk pengobatan. Nourish your temple. Temple itu kadang kita nggak perlu pergi ke tempat ibadah, tapi sendiri di hati kita. Kamu harus bersih hati, yaitu dia. Banyak cara lah untuk meningkatkan energi positif. Spend time with friends, menghabiskan waktu dengan teman-teman kamu. Energy work, perbanyak meditasi, kontemplasi tadi sama ya. Dan akhirnya energi kamu positif, dan biarkan energi yang bekerja. Tulis list rasa bersyukur kamu ya. Oke, gue udah dapat ini, oke gue udah healing, oke gue ini, biar nanti ditambah. Kalau kamu bersyukur dari hal kecil, maka nanti nikmatnya kamu akan ditambah. Amin ya. Oke, saya senang energinya kayaknya agak-agak positif ya. Bisa sudah melalui semua hal yang gak enak, baik itu karir maupun percintaan. Death, kalau dengan kata death saya nggak takut, bukan berarti saya menantang atau gimana, tapi death ini lebih ke kematian adalah awal mula fase kehidupan yang baru, benar gak ya? Abundance, keberlimpahan ya, karena kerja keras kamu, karena mungkin kamu doanya kuat, usahanya kuat, baik itu karir maupun percintaan, akhirnya kamu mendapat keberlimpahan. Perseverance, oke? Perseverance ini kamu lebih tekun kerja keras gitu kan. Ya sendiri gitu, kesendirian, loneliness. Walaupun kamu sendiri tapi kamu nggak merasa, walaupun kamu sendiri tapi kamu nggak ngerasa kesepian. Ditambah kamu itu orang yang memiliki suatu keturunan ya, karuhun gitu-gitu ya. Friendship ya, itu tadi, spend time with your friend ya. Mungkin kamu bisa memperbanyak teman ya, banyak hal lah untuk kita memperbanyak teman atau jaringan pertemanan ya. Passion, jauh lebih sabar mungkin. Wajar kalau adanya kekhawatiran. Humor, berbanyak nonton komedi bisa juga ya kan. Terus relationship, friendship, relationship, mungkin kamu akan memulai sebuah relationship yang baru. Oke, ada adversity,
kesulitan itu akhirnya kesulitan itu akhirnya bisa kamu lalui. Karena ini nyambung judgment di tarot, judgment di oracle ya, karma. Kamu lagi menjalani karma kamu. Sukses. Kesuksesan hanya bisa didapatkan dengan kedisiplinan dan surrender to the divine, bisa juga menyerahkan, pasrah, ikhlas, tapi tetap doa dan usaha. Bayangkan ini bisa jadi afirmasi, bisa jadi law of attraction, manifestation, visualization gitu loh. Oke. Itu untuk energi 3 hari ke depan dari tanggal 1 sampai tanggal 4. Next tanggal 5 kita buat lagi prediksinya untuk 3 hari ke depan dalam hal karir, cinta, dan keuangan. Oke. Sekian readingan untuk hari ini. Kalau kalian ingin private reading dan juga ingin diterapi untuk penyakit fisik dan psikis, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Rumahnya ingin dipercantik dengan kode dan aksesorisnya, boleh lihat cek di Shopee saya Panda Gordon. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Terima kasih yang udah subscribe dan kalian yang udah setia nonton channel saya. Di subscribe, like, share, dan komen ya. Kalau ada yang mau request judul, tema, bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian readingan untuk energi 3 hari ke depan dalam hal karir, cinta, dan keuangan. Jika ada perkataan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.